Buat kalian para ibu-ibu dan para anak yang suka meremehkan para bapak-bapaknya yang kerjanya cuma di rumah doang, monoton, jangan salah bu, pak, nak ya, apa salahnya ya bapak-bapak kalian itu adalah mantan pembunuh bayaran seperti yang ada di film ini yang berjudul Nobody di tahun 2021. Mana Nobody ini sering kali dianggap pengecut oleh istri dan anak dan tetangganya juga karena membiarkan rumah mereka itu kebobolan maling, guys. Wajarlah manusia bukan nabi boy. Oscar sebagai film action terbaik di tahun itu, guys. Menariknya nih ya, sutradara dan penulisnya itu sama dengan film John Wick, yaitu Derek Holston sebagai penulis dan juga David Leitch. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan kondisi penuh luka sambil menikmati udutnya. Ia membuka sebuah whiskas, guys, dan tiba-tiba ia mengeluarkan seekor kitten yang lucu banget ya. Dimana kitten itu ternyata tersembunyi di dalam jaketnya. Cat lover sekali ya, Bung. Terlihat ia sedang diinterogasi oleh dua orang polisi dan polisi itu menanyakan siapa dia sebenarnya. Lalu ia menjawab nobody atau bukan siapa-siapa. Lalu scene pun berpindah ke beberapa waktu sebelumnya yang memperlihatkan siapakah pria yang kita lihat tadi, guys. Ia bernama Hutchman, di mana terlihat jelas ia hanyalah seorang bapak dua anak yang sedang menikmati kesehariannya seperti bapak-bapak pada umumnya ya, guys. Dimulai dengan olahraga di pagi hari, membuat sarapan untuk anak bujangnya dan anak ceweknya, buang sampah, pergi ke kantor dan pulang kerja di waktu petang. Nah, namun istrinya ini terlihat selalu meremehkan dia ya, guys, karena hari-harinya itu selalu monoton kegiatannya. Kerja juga numpang sama mertua, selalu telat buang sampah. Tetangga udah beli mobil baru, suaminya cuma makan tidur kerja ngudut, makan tidur kerja ngudut, begitu aja terus. Sampai di puncak kesalnya si istri dan anak bujangnya, di suatu malam terjadi nih pencurian di rumah mereka. Hutch yang sadar segera mengambil stick golf dan berusaha menelpon polisi. Namun, ia ketahuan. Si pencuri pun mengambil beberapa dolar uang miliknya serta dipaksa menyerahkan jam tangan mahal yang ia kenakan saat itu ya, guys. Dan tiba-tiba anaknya yang bernama Black ini cukup berani, guys. Dari belakang ia berhasil menjatuhkan salah satu maling. Hutch yang tadinya sudah mulai emosi membantu anaknya, tiba-tiba berhenti dan malah menyuruh anak bujangnya ini untuk melepaskan si maling itu dan membiarkan mereka tersebut kabur. Dengan sangat kesal, anak bujangnya pun marah kepada bapaknya yang sengaja melepaskan si maling. Tidak lama kemudian polisi datang. Dari hasil cerita anak bujangnya, salah satu polisi sampai menganggap Hutch ini cukup pengecut karena tidak berani mengayunkan stick golf yang ia pegang dan hanya terdiam. Jangan tanya istrinya ya, guys, sudah pasti istrinya kecewa sekali. Udah kecewa tambah kecewa lagi. Apalagi rumah tangga keduanya ini sudah kurang harmonis begitu, guys. Keesokan paginya saat sarapan terlihat jelas bagaimana putranya ini masih sangat kecewa dan pasang muka masam gitu, guys, sama bapaknya. Bahkan kejadian itu juga ternyata sudah tersebar ke beberapa kerabat, dimulai dari tetangganya yang mulai meremehkan, terus sampailah ke tempat kerja, mertua dan kakak iparnya juga meremehkannya. Di tempat kerja, kakak iparnya Hutch ini bernama Charlie datang dan kembali menanyakan soal kemalingan semalam. Nah, iparnya ini tiba-tiba menodongkan pistol nih kepada Hutch. Dan ternyata diberikanlah pistol itu kepada Hutch untuk jaga-jaga. Ia mengatakan kalau adik perempuannya atau istrinya Hutch itu harus dijaga dan jangan sampai kejadian semalam terulang lagi, guys. Hutch malah bilang nggak perlu dan naruh pistolnya di dalam kulkas. Kan kocak ya, guys, masa naruh pistol di dalam kulkas kantor. Nah, ternyata ini nanti ada alasannya, guys. Nah, ketika kembali ke ruang kerja, Hutch terlihat tidak bisa fokus dan malah mengingat tato di lengan maling semalam. Ia pun memutuskan untuk mengunci pintu dan menyalakan sebuah radio yang ternyata radio tersebut terhubung ke seorang kenalan Hutch yang tidak dijelaskan siapa namanya. Kenalannya ini meminta Hutch untuk menjelaskan soal kejadian semalam. Hutch mulai bercerita dan herannya ya, guys, Hutch ini bisa menjelaskan dengan sangat detail ciri-ciri pelaku. Padahal malam itu sangat gelap di rumah mereka, guys. Tapi Hutch ini malah bisa menjelaskan dengan sangat detail mulai dari perkiraan umur, jenis kelamin dan alasan mereka mencuri hanya berdasarkan intuisi suara sampai ke jenis senjata yang digunakan oleh si maling. Dan di sini barulah kita tahu kenapa Hutch tidak memberikan perlawanan di malam itu. Ternyata ia melihat dengan jelas senjata yang digunakan oleh maling tersebut tidak memiliki peluru atau kosong, guys. Dan lagi pula yang dicuri juga tidak seberapa menurut Hutch. Sesampainya di rumah, putri kecil yang sangat Hans sayangi terlihat murung, guys. Karena putrinya ini kehilangan gelang dengan hiasan kucing di mana ia menaruhnya kemarin di tempat yang kebetulan si maling ini mengambil uang mereka, guys. Tanpa berkata sepatah kata pun, Hans pun keluar rumah. Ia pun kembali ke panti jompo ayahnya. Di sana ia mengambil jaket, senjata, uang, dan ID card ayahnya yang sudah lama usang dan bertuliskan FBI. Setelah semalaman keliling di berbagai toko tato dan mengaku sebagai FBI untuk investigasi, tidak
tidak ada satupun yang memberikan informasi yang Han inginkan. Sampai akhirnya di salah satu toko tato terdapat seorang kakek veteran yang menyadari kebohongan Hutch kalau Hutch itu ternyata berpura-pura sebagai FBI, dan mereka tidak mau memberikan informasi yang diinginkan oleh Hans. Dengan masih berbaik hati, Hutch pun akhirnya menawarkan uang segepok untuk informasi yang ia mau. Namun Hans malah dikeroyok, guys. Tiba-tiba si kakek veteran ini tidak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hutch yang membuatnya langsung ketakutan dan pergi bersembunyi. Kan aneh banget ya guys, masa lihat tato doang mereka semua jadi takut sama Hans. Jadi siapakah Hans ini sebenarnya? Setelah mendapatkan alamat pelaku, Hans pun langsung bereksekusi. Dari balik bayangan muncul pelaku pencuri di rumah mereka kemarin, yang ternyata mereka ini adalah pasangan suami istri yang masih muda. Sambil menodongkan senjata ke maling tersebut, Hans pun mulai emosi dan meminta jam tangannya yang mereka curi. Dan yang terpenting adalah gelang kucing milik putrinya dikembalikan gitu guys. Saat Hutch ini sudah mulai mau menarik pelatuknya, tiba-tiba ia terhenti karena mendengar suara tangisan bayi dari kamar lain. Ternyata pasangan ini memiliki bayi dengan kondisi kesehatan yang kurang sehat, yang bisa menjadi penyebab mereka mencuri kemarin guys. Akhirnya Hutch pun kesal dengan dirinya sendiri dan pergi. Dengan perasaan kecewa karena tidak mendapatkan gelang kucing putrinya, dan ia juga kecewa karena tidak bisa melampiaskan amarahnya, Hans pun pulang dengan tangan kosong. Nah, di tengah perjalanan ini, bus yang dinaiki oleh Hans ini tiba-tiba terhenti guys, karena ada mobil yang bertabrakan akibat menabrak pembatas jalan. Nah, dari mobil itu turunlah 5 orang preman dengan kondisi setengah mabuk dan penuh dengan arogan menaiki bus mereka dan mengganggu para penumpang lainnya. Melihat kearoganan dan kejahilan semua preman ini, Hans pun terlihat tersenyum lebar karena menganggap ini adalah kiriman dari Tuhan untuk mengganti pelampiasan amarahnya tadi guys. Akhirnya setelah sekian lama tak bereaksi, awalnya ia terkena beberapa pukulan, bahkan tertusuk pisau. Namun seiring pertarungannya, gerakan Hans ini semakin lincah dan tajam guys, membantai 5 preman arogan ini. Para preman ini tak menyangka sama sekali bisa dihajar habis-habisan oleh seorang bapak-bapak. Sesampainya di rumah, Rebecca istrinya memergoki kondisi Hans yang penuh dengan luka. Sambil diobati oleh istrinya, Hans mencoba mengenang masa lalu mereka berdua yang kini sudah sangat terasa berbeda ya guys. Nah, di sini Rebecca sendiri tidak memberikan komentar apapun. Dari sini kita tahu bahwa Rebecca sedikit tahu mengenai masa lalu Hans ini. Nah, di sisi lain terlihat seorang pria Rusia yang seumuran Hans memasuki sebuah bar dengan asyik berjoget bersama beberapa biduan ya guys. Pria ini bernama Yulian Netsov. Nah, di balik gayanya yang terlihat santai ini, ia sebenarnya adalah orang yang dipercaya untuk menjaga perusahaan bernama Offside yang mengelola dana selundupan para mafia besar Rusia di Amerika. Seorang anggota Offside kemudian mengomentari Yulian yang tidak bisa menjaga wibawanya di depan anggota-anggotanya ya, layaknya mafia pada umumnya. Ya, seperti meremehkan Yulian itu ya guys. Yulian yang tidak memberikan komentar apapun, ia langsung menunjukkan aksinya yang cukup brutal di depan orang yang meremehkannya tersebut guys. Kemudian adik Yulian, kesayangan Yulian banget ini ya guys, bernama Teddy, salah satu dari 5 preman yang dihajar oleh Hans, dikirimlah ke rumah sakit ya guys, karena dia udah babak belur banget. Lalu Yulian pun menangis dan dengan emosinya Yulian mulai mencari tahu bagaimana adiknya bisa sampai babak belur seperti sekarang ini dan bahkan cacat guys. Kemudian salah satu preman atau teman adik Yulian lainnya menunjukkan kartu langganan bus milik Hans yang terjatuh setelah perkelahian kemarin. Hans sendiri saat ini sedang menikmati sarapannya bersama keluarga. Terlihat lebih percaya diri dan bugar sehabis melampiaskan amarahnya kemarin. Namun tiba-tiba orang yang biasa berkomunikasi dengannya dari radio menelpon melalui telepon rumah mereka guys. Ia memperingati Hans terkait kedatangan Yulian akibat perbuatannya. Lebih detailnya, ia menyuruh Hans untuk datang ke tempat barbershop. Lalu sehabis kerja, Hans pun datang ke tempat barbershop tersebut dan seorang pria yang tidak disebutkan namanya itu seperti kenalan Hans di masa lalu memberikan sebuah file informasi detail mengenai siapa itu Yulian serta menjelaskan mengenai perusahaan apa itu Offside. Tanpa basa-basi dan cincong, di saat bersamaan Yulian dibantu oleh hackernya yang seksi itu, andalannya akhirnya mendapatkan alamat rumah Hans, bahkan termasuk alamat ayahnya Hans di panti jompo guys, bayangkan ya. Akan tetapi sangat mengejutkannya, hacker seksinya ini tidak bisa mencari track record siapa Hans ini. Data Hans seperti sengaja dihapus dan disembunyikan atau dirahasiakan.
Hacker ini pun yang heran akhirnya memaksa salah satu pegawai di Pentagon untuk mengakses variasi atas nama Hans Mansell di server Pentagon. Bahkan, file mengenai Hans Mansell ini pun masih sangat bersifat rahasia guys. Sampai-sampai pegawai Pentagon ini harus ke gudang arsip di bagian khusus untuk menemukan siapa Hans ini. Nah, setelah menemukannya dan setelah mengetahui latar belakang Hans ini, hacker seksi Julian ini seperti ketakutan guys. Dan mengatakan, udah nggak usah kau bayar aku, cuma ini informasi yang bisa aku berikan, dan langsung angkat kaki dari situ guys. Apa tidak kita keheran-heranan ya? Malam itu juga di rumah Hans yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga, tiba-tiba disusupi beberapa anggota Julian yang penuh senjata lengkap. Hans yang menyadari itu segera menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di basement yang ternyata selama ini Hans sudah persiapkan dan sembunyikan dari keluarganya. Keluarganya terheran karena basement ini memiliki sistem penguncian yang sangat canggih. Hans memulai aksinya dengan mematikan aliran listrik di rumahnya. Para penjahat yang masuk dihajar habis satu persatu oleh Hans. Namun, Hans akhirnya berhasil dibuat pingsan dan diborgol di bagasi kendaraan mereka. Mereka tidak langsung membunuh Hans karena Julian ingin Hans ditangkap hidup-hidup guys. Nah, di tengah perjalanan Hans pun sadar dari pingsannya. Ia pun mematahkan jempol jari tangan miliknya untuk melepaskan diri dari borgol itu guys. Terlihat profesional sekali. Ia lalu mengambil alat pemadam api dan menjebol kursi tengah. Lalu menyemprotkan cairan pemadam yang membuat mobil penjahat tersebut terbalik. Hans pun duduk sejenak beristirahat dengan santai yang mengajak ngobrol salah satu anggota mafia yang lagi sekarat itu guys. Lalu anggota mafia itu yang sedang sekarat itu menanyakan siapa sebenarnya Hans ini. Namun tetap saja Hans mengatakan, aku adalah nobody. Sampai penjahat tersebut pun mati penasaran guys. Bayangkan ya, mati penasaran. Selesai bersih-bersih, Hans pun membuka kembali pintu basement, di mana istri dan putranya yang hanya bisa terperangah melihat banyaknya jasad yang berhasil dihabisi oleh Hans. Hans terpaksa menyuruh istrinya untuk membawa pergi kedua anaknya hingga masalah ini selesai. Hans pun mulai beres-beres, terlihat ia mengeluarkan sebuah box yang selama ini ia sembunyikan, dan ternyata box itu berisi emas batangan dan uang yang cukup banyak guys. Sambil menikmati whisky dan indahnya alunan musik beserta para penjahat yang sekarat dibawa ke basement, Hans pun mulai bercerita kepada mereka layaknya dongeng sebelum tidur. Hans pun mulai bercerita bahwa dahulu kala ada seorang pria yang bernama Alan yang mencuri uang pemerintah senilai 3 juta dolar. Hans pun diutus untuk menghabisinya. Di saat-saat terakhir sebelum eksekusi, Alan memohon untuk diberikan kesempatan. Ia menyesali segala perbuatannya dan minta diberikan kesempatan kedua oleh Hans. Entah mengapa Hans tersentuh dan Hans pun mengabulkan permintaan orang tersebut. Setahun kemudian, Hans mengecek keadaan Alan yang kala itu memiliki kehidupan yang berubah drastis. Ia terlihat sangat bahagia di tengah keluarganya yang sederhana. Nah, melihat pemandangan itu, Hans pun tiba-tiba menginginkan apa yang Alan miliki. Ia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya yang awalnya memang terasa sangat mustahil karena latar belakangnya itu sebagai pembunuh ya guys. Namun, Hans terlihat berhasil dan sukses untuk meninggalkan masa lalunya itu. Walaupun ia yakin hari ini akan datang guys. Di tengah dongeng sebelum tidurnya itu, Hans tidak sengaja melihat di bawah sofa terdapat gelang kucing milik putrinya yang ternyata selama ini bukan dicuri, melainkan terselip di bawah sofa guys. Gelang yang menjadi penyebab kemarahannya hingga membantai banyak orang ternyata, sudahlah ya, ada terlanjur juga ya. Hans kemudian mengeluarkan piringan hitam yang ketika dimainkan ternyata memicu api untuk membakar seluruh ruangan basement dan AC yang sudah Hans rancang untuk melipat gandakan panas. Karena jika terjadi kebakaran, rumah itu akan mampu membuat tulang manusia menjadi debu tak tersisa. Setelah keluar dari rumah, Hans mencuri mobil tetangganya yang tukang pamer dan sombong itu guys. Ia pun meluncur menuju kantor mertuanya. Di waktu yang sama, 2 orang bertubuh besar mengendap-endap mendatangi ayah Hans di panti jompo. Mereka kira ayah Hans ini sedang nonton film dan tertidur di kursi. Mereka tidak mengira bahwa kakek yang mereka lihat yang sedang santai duduk ini ternyata lebih sadis dari Hans, guys. Setibanya di kantor mertuanya, Hans mengeluarkan seluruh emas batangan yang ia simpan sebagai tawaran untuk membeli perusahaan yang selama ini memang mertua Hans ini ingin jual perusahaan ini guys. Jumlahnya cukup fantastis hingga mertuanya langsung setuju. Namun anaknya Charlie berbeda pendapat dan sok jagoan sempat ingin menghajar Hans.
Keesokan harinya, Hans harus menutup kantor mendadak, dan dengan bahan baku seadanya, ia membuat dan memasang berbagai macam perangkap dan peralatan di setiap ruangan. Selesai memasang perangkap, seorang misterius yang biasa menghubungi Hans kembali berkomunikasi. Ia memperingatkan agar Hans menahan diri menghindari masalah, atau segalanya yang ia bangun hanya akan sia-sia semata, guys. Namun, Hans yang sudah memantapkan niatnya untuk menghabisi para mafia Rusia ini, ia bertekad ingin menghabisi mereka sampai akar-akarnya. Dari percakapan keduanya, kita mengetahui bahwa orang misterius ini sebenarnya adalah saudara Hans bernama Henry. Malamnya, Hans mendatangi perusahaan Offside. Kali ini ia tidak datang dengan tangan kosong. Hans bersenjata lengkap dan menerobos masuk ke sistem keamanan yang sangat ketat di Offside. Di sana seakan-akan hanya permainan semata bagi Hans. Dengan entengnya ia membakar seluruh aset atau uang Offside, termasuk berbagai lukisan mahal kesayangan Julian yang bernilai puluhan miliaran, guys. Kecuali ada satu yang cukup Hans sukai dan ia bawa pulang. Di sini barulah kita sadari bagaimana berbahayanya Hans jika bertarung menggunakan senjata. Dan ia berhasil membantai semua penjahat tanpa sedikit pun tergores, guys. Malam harinya, di tengah asyiknya Julian yang nyanyi di klub kesayangannya, ternyata salah satu penontonnya adalah Hans yang sedang asyik makan steak dengan nikmatnya setelah membakar seluruh aset perusahaan Julian. Julian yang sadar tiba-tiba menyuruh semua orang di bar pergi atau di klub itu pergi. Tanpa disadari ternyata Hans menyembunyikan sebuah bom di tangannya. Sehingga ia berhasil mengajak Julian untuk tawar-menawar agar menyelesaikan pertengkaran ini. Walaupun Julian sempat sangat emosi saat mengetahui bahwa di saat yang bersamaan seluruh aset Offside sedang hangus terbakar, namun ia harus terpaksa mendengarkan tawaran dari Hans. Setelah Hans memperingati untuk pilihan antara berhenti melawan atau Julian ini akan sangat menderita. Hanya dua pilihan tersebut, guys. Hans pun keluar dari bar itu dengan santainya dan naik ke mobil sembari berharap Julian menerima tawarannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, ya guys. Iyalah, siapa yang gak emosi kalau seluruh asetnya dibakar habis oleh Hans. Hans pun dengan sengaja memancing pasukan Julian ini ke arah kantornya, ya guys. Saat keluar dari mobil, ia sempat terkena tembakan di tengah gempuran peluru tersebut. Nah, tiba-tiba saudaranya Henry yang seorang sniper ternyata datang bersama ayah mereka untuk menyelamatkan Hans. Ya, ini bukan main gokilnya, guys. Si beliau ini ternyata sangat senang bisa kembali menembakkan shotgunnya yang selama ini terkurung di panti jompo itu. Setelah mereka bertiga berhasil masuk ke dalam kantor, ayah mereka ini sempat bercerita bagaimana ia mencoba menikmati masa pensiunnya, namun ia malah lebih merindukan saat-saat seperti ini, guys. Di mana mereka bertiga kembali beraksi. Dari sini kita tahu bahwa dua bersaudara dan ayahnya ini kemungkinan besar adalah mantan pasukan elit khusus FBI. Julian yang bersama para anggotanya mulai memasuki gedung kantor. Jumlah mereka cukup banyak, namun angka itu terus turun drastis karena berbagai jebakan yang dibuat oleh Hans di kantor tersebut. Akhirnya mereka pun harus mulai menghabisi penjahat mafia ini. Bahkan Julian pun sempat terkapar akibat jebakan simple Hans di kantor ini, ya guys. Nampaknya Julian memang salah memilih lawan. Keluarga ini bukan sembarang keluarga. Masing-masing dari mereka memiliki skill assassin tingkat tinggi. Dimulai dari Henry yang jago banget sniper, Hans yang segala keahlian menembak serta ahli strategi, dan si kakek ya ayah mereka ini yang happy banget dengan shotgunnya, guys. Pokoknya aksi anak dan bapak ini di sini keren abis, guys, gokil banget. Bahkan saat menonton aksi tiga beranak ini, adrenalinku yang nonton juga langsung meningkat drastis, guys. 2 kali lipat saat nonton John Wick. Julian yang sadar dari pingsannya kembali ikut bertarung dan berhasil melukai Henry. Walaupun kini tersisa Julian sendirian, namun trio assassin ini kehabisan peluru, guys. Hans pun kemudian mengeluarkan bom yang ia simpan dan melekatkannya di tameng kaca. Dengan aksi nekatnya, Hans berhasil menghabisi Julian. Finally. Sebelum polisi datang ke TKP, Henry dan ayahnya harus berpamitan. Tidak lupa ia berterima kasih atas bantuan ayahnya dan Henry. Kemudian Hans berusaha menghubungi istrinya, namun tidak diangkat. Akhirnya ia meninggalkan pesan suara, berisi permohonan maaf dan berterima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan selama ini. Hans juga memohon untuk kembali diberikan kesempatan lagi dan memulai kehidupan mereka segalanya dari nol lagi, guys. Begitu, romantis kan? Kini sampailah kita kembali di waktu awal film menjelaskan kenapa Hans dipenuhi dengan luka. Saat ditanyai polisi mengenai siapa dirinya, Hans hanya menjawab nobody dan tidak berkata apapun.
Tidak lama kemudian, kedua polisia ini menginterogasinya, mendapat telepon khusus yang berisi perintah untuk membebaskan Hans, yang semakin membuat dua polisia ini akhirnya semakin terperangah dan bingung nih. Jadi siapakah sebenarnya pria yang mereka interogasi ini? Beberapa waktu kemudian, terlihat Hans bersama istrinya sedang melihat rumah yang rencananya mereka akan tinggali. Nah, saat sedang asyik-asyik berkeliling rumah tersebut, si agen properti ini tiba-tiba mendapatkan telepon misterius dari panggilan yang tidak dikenal, dan malah menyuruh memberikan HP ke Hans. Setelah menutup telepon, Hans dan istrinya lalu bertanya kepada agen properti rumah ini, apakah rumah ini ada basementnya? Ternyata pertanyaan itu sangat penting guys. Sebelum membeli rumah, mereka harus bertanya apakah ada basementnya. Ya, tahulah sendiri ya guys untuk apa. Lalu film pun tamat. Jangan lupa subscribe dan komen ya guys. Nah, di akhir film ini ada scene tambahan nih, di mana Henry dan ayahnya Hans ini sedang dalam sebuah perjalanan dengan muatan penuh dengan senjata. Dan ternyata guys, kabarnya Nobody 2 ini akan tayang pada 15 Agustus 2025 nanti guys. Gak sabar lagi guys menunggu aksi tiga beranak ini lagi. Semoga makin epic dan seru-seru aksi mereka ini ya guys. Oke, thank you so much for watching dan sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye! I never forget who I am.